Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Irfanda Budianto dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, perlu kita ketahui, di luar sana banyak sekali masyarakat yang belum berpendidikan. Karena itulah, kami dari Pendidikan Masyarakat harus ikut andil dalam memberdayakan masyarakat tersebut. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu pendidikan masyarakat? Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu dan terkesan memandang dengan sebelah mata. Dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan kepada teman-teman apa itu pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat atau biasa disebut dengan pendidikan luar sekolah merupakan sebuah pendidikan yang bergiat di luar pendidikan non formal. Di luar pendidikan formal. Perlu kalian tahu bahwa pendidikan masyarakat itu diperuntukkan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan non formal yang berfungsi sebagai pelengkap atau pengganti pendidikan formal dalam mendukung kehidupan mereka atau masyarakat itu sendiri. Karena pendidikan masyarakat memiliki tujuan, yaitu mengutamakan kecakapan hidup masyarakat di luar sana, serta mengajarkan keterampilan dan untuk mengembangkan potensi dan keahlian yang mereka punya, sehingga mereka dapat terberdayakan dan dapat mengembangkan taraf hidup mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat kelas C, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2021. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat itu dapat diartikan sebagai layanan pendidikan masyarakat yang pada umumnya tidak dipandang dari segi apapun, baik dari segi usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, agama, maupun suku. Pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, ataupun pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan masyarakat ini mempunyai fungsi yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk menempuh jalur pendidikan formal, seperti anak-anak yang putus sekolah karena masalah ekonomi ataupun hal yang lainnya. Nah, selain dalam hal pendidikan, Penmas ini ruang lingkupnya juga cukup luas. Banyak juga anak Penmas yang bekerja di bidang pelayanan masyarakat seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat, lembaga-lembaga ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan dan pengelola PNFI atau pendidikan non-formal dan informal. Selain itu, pendidikan masyarakat juga menerapkan gagasan inovatif dan kreatif dalam program penyuluhan, pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan non-formal dan informal secara profesional dan akuntabel. Juga memanfaatkan serta mereview ilmu pengetahuan, teknologi, seni dalam program yang berkaitan dengan masyarakat sekitar. Lalu Penmas itu juga disebut sebagai sekolah pendidikan non formal ataupun pendidikan luar sekolah. Sekian penjelasan tentang Penmas atau pendidikan masyarakat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Filzah Amelia Syaputri dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Masyarakat dan Angkatan 2021. Saya akan memberikan pemaparan materi mengenai pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat diartikan sebagai layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan, tingkat pendidikan, usia, status sosial, ekonomi, agama, suku, dan kondisi mental fisiknya, yang mempunyai keinginan untuk menambah kompetensi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tujuan pendidikan masyarakat sendiri adalah untuk membantu memecahkan masalah tentang terlantarnya pendidikan, baik bagi mereka yang belum pernah sekolah maupun kepada mereka yang memiliki kegagalan atau drop out maupun yang putus sekolah. Program studi pendidikan masyarakat ini dibentuk karena adanya beberapa alasan. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan karena tidak mengenyam adanya pendidikan. Nah, tentu dong ada faktor yang mendasari mengapa mereka tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Faktor yang paling umum adalah keterbatasan ekonomi. Di kalangan masyarakat tentu menjadi beberapa kendala bagi mereka untuk mau melanjutkan pendidikannya. Akibatnya mereka bekerja apa adanya dengan pendidikan yang terbatas. Maka dari itu pendidikan masyarakat memiliki fungsi yang sangat penting
dalam masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan dalam mengenyam pendidikan di jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan formal. Keberadaan pendidikan masyarakat juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak didapatkan di dalam pendidikan formal, yaitu yang pertama, fungsi pendidikan masyarakat sebagai pengganti pendidikan sekolah formal. Materi pelajaran yang diberikan sama dengan yang diberikan dalam pendidikan sekolah. Contohnya, pendidikan kesetaraan yaitu paket A setara sekolah dasar untuk anak usia 7 sampai dengan 17 tahun. Paket B setara dengan anak usia 13 sampai dengan 15 tahun. Dan paket C setara dengan sekolah menengah pertama untuk remaja usia sekolah menengah atas. Selanjutnya, setelah siswa menyelesaikan studi dan lulus ujian akhir, mereka mendapatkan ijazah yang setara dengan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah ke atas. Fungsi pendidikan masyarakat sebagai pendidikan sekolah, pendidikan yang materinya melengkapi apa yang diperoleh di sekolah. Ada beberapa alasan mengapa materi pendidikan sekolah harus diselesaikan dalam pendidikan masyarakat. Pertama, karena tidak semua yang dibutuhkan kepada siswa dalam perkembangan psikisnya dapat dituangkan dalam kurikulum sekolah. Oleh karena itu, para lulusan dari pendidikan masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang dituntut dunia kerja maupun dunia masyarakat. Proses belajar itu sendiri berlangsung seumur hidup. Meskipun telah menyelesaikan pendidikan sekolah sehingga sampai jenjang tertinggi, seseorang tetap perlu belajar untuk menjaga kehidupannya selaras dengan perkembangan dan tuntutan yang ada di lingkungannya. Selanjutnya, ada beberapa macam pelayanan di dalam pendidikan masyarakat. Yang pertama ialah pendidikan keaksaraan, yang merupakan pelayanan pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah bagi masyarakat yang masih buta aksara atau belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua adalah pendidikan kesetaraan, yaitu merupakan pelayanan pendidikan masyarakat yang meliputi paket A atau setara sekolah dasar, paket B setara dengan sekolah menengah pertama, dan paket C setara dengan sekolah menengah ke atas. Pendidikan kesetaraan lebih dikenal dengan pendidikan kejar paket. Fokus utama dalam pendidikan kesetaraan yaitu adalah penguasaan kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, serta psikomotorik atau praktik. Selanjutnya yang ketiga adalah pendidikan anak usia dini atau disebut dengan PAUD, merupakan pelayanan pendidikan masyarakat sebelum jenjang pendidikan dasar untuk anak sejak lahir sampai anak usia 6 tahun. Fokus utama dalam pendidikan anak usia dini ini untuk perkembangan jasmani dan rohani, persiapkan anak memasuki pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu pendidikan sekolah dasar. Selanjutnya yang keempat adalah kelompok bermain atau disebut juga dengan playgroup, merupakan pelayanan pendidikan masyarakat untuk anak di bawah 5 tahun dalam bentuk pendidikan non-formal. Kelompok bermain sendiri mempunyai fokus dalam mengembangkan intelijensi, memberikan stimulasi kemampuan sosial serta kemampuan motorik pada anak. Lalu yang kelima adalah tempat penitipan anak, yaitu di mana merupakan pelayanan pendidikan masyarakat untuk program pendidikan dan pengasuhan untuk anak sejak lahir sampai dengan anak usia 6 tahun. Yang keenam ada satuan pendidikan sejenis atau biasa disebut dengan SPS, merupakan pendidikan masyarakat khusus anak yang berbeda dari pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak, kelompok bermain, dan tempat penitipan anak. Satuan pendidikan sejenis membantu anak dalam memberikan pendidikan sejak dini seperti mengembangkan kecerdasan, sikap, dan sosialisasi dalam menyesuaikan diri di lingkungan anak. Selanjutnya yang ketujuh ada kursus dan pelatihan, yang merupakan pendidikan masyarakat yang berfokus dalam memberikan bekal dan pengetahuan sikap serta keterampilan pada anak. Dengan mengikuti kursus dan pelatihan setelahnya, masyarakat diharapkan menjadi masyarakat yang berkompeten untuk di dunia profesi, pekerjaan, serta berwirausaha. Selanjutnya yang kedelapan ada PKBM atau disebut sebagai pusat kegiatan masyarakat. PKBM ini merupakan wahana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka semakin mampu untuk memenuhi kebutuhan belajarnya sendiri. PKBM merupakan sumber informasi dan penyelenggaraan berbagai kegiatan belajar pendidikan, kecakapan hidup sebagai perwujudan pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya adalah prospek kerja dari program studi pendidikan masyarakat ini. Yang pertama adalah sebagai Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan selanjutnya adalah sebagai pusat pengembangan pamong belajar di pusat pengembangan pendidikan non-formal maupun pengembangan informal. Selanjutnya ada tenaga lapangan pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah yang ada di Indonesia.
Nah, untuk kesimpulannya adalah pendidikan masyarakat ini mempersiapkan para lulusan yang bisa berkompetisi dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dan pendidikan masyarakat juga peluang yang lebih besar kepada para lulusannya untuk berwirausaha sehingga bisa mengajak orang-orang di sekitarnya untuk belajar dan memberdaya. Sekian dan terima kasih pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Francisca Desyana Putri dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang bergerak di sektor pendidikan non-formal. Pendidikan masyarakat sendiri dikatakan secara sederhana yaitu sebagai pendidikan yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, usia, agama, budaya, ras, tingkatan ekonomi, tingkatan pendidikan, dan lain sebagainya. Bagi semua masyarakat yang ingin mendapatkan layanan pendidikan demi peningkatan kompetensi bisa mendapatkannya di pendidikan masyarakat ini. Pendidikan masyarakat memiliki berbagai macam pelayanan. Seperti yang pertama itu contohnya adalah pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak bisa baca tulis. Lalu ada pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang putus sekolah, baik itu putus sekolah di SD, SMP, SMA, atau di tingkatan manapun. Contohnya adalah sekolah paket. Lalu ada pendidikan anak usia dini atau PAUD, lalu ada taman kanak-kanak atau TK, ada taman bermain atau playgroup, ada tempat penitipan anak, ada pendidikan orang dewasa, ada pelatihan atau kursus. Nah, pelatihan atau kursus ini bisa didapatkan oleh masyarakat sesuai dengan jenis materi yang masyarakat butuhkan. Lalu ada berbagai macam pelayanan lainnya yang bisa didapatkan oleh masyarakat dari pendidikan masyarakat ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sandika Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk orasi mengenai pendidikan masyarakat. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu pendidikan. Pendidikan adalah suatu pondasi di dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan oleh suatu individu dari satu generasi ke generasi lainnya. Proses pembelajaran ini melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Adanya pendidikan juga penting untuk meningkatkan kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, dan keterampilan yang bermanfaat baik itu untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat umum. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di Indonesia sendiri, pendidikan terbagi menjadi 3 jalur utama, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan yang ketiga, pendidikan informal. Saya akan membahas mengenai salah satu jenis pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan non-formal, khususnya pendidikan masyarakat. Seperti yang telah kita ketahui, pendidikan masyarakat termasuk ke dalam pendidikan non-formal. Pendidikan masyarakat adalah semua kegiatan pendidikan yang terorganisasi, sistematis, dan dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal untuk menyesuaikan pola tingkah laku dan aktivitas yang dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan standar hidup. Pendidikan masyarakat tidak hanya ditujukan untuk anak-anak atau remaja, melainkan pendidikan masyarakat ditujukan untuk masyarakat umum tanpa melihat usia, status ekonomi, status sosial, dan status pendidikan. Lalu, apa pentingnya pendidikan masyarakat? Pendidikan masyarakat sama pentingnya dengan pendidikan formal, di mana pendidikan masyarakat dapat menjadi pelengkap, penambah, dan pengganti dari pendidikan formal. Sebagai pelengkap artinya pendidikan masyarakat melengkapi materi, kegiatan,
dan pengalaman belajar tertentu yang tidak diperoleh di pendidikan formal. Sebagai penambah, artinya kegiatan pendidikan yang materinya memberikan tambahan terhadap materi yang telah dipelajari di pendidikan formal. Yang terakhir, sebagai pengganti, artinya pendidikan masyarakat menggantikan sepenuhnya pendidikan sekolah bagi peserta didik yang tidak bisa menempuh pendidikan sekolah. Jadi, kalau ditanya mana yang lebih penting, pendidikan formal atau pendidikan masyarakat? Menurut saya, keduanya sama-sama penting, mengingat walaupun kita telah menamatkan pendidikan sekolah sampai jenjang tertinggi, kita masih perlu belajar untuk tetap menyelaraskan hidup dengan perkembangan dan tuntutan lingkungannya. Sekian orasi mengenai pendidikan masyarakat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmah Manulang dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2021. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu pendidikan masyarakat dan peran mahasiswa dalam pendidikan masyarakat itu sendiri. Pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang dirancang untuk membelajarkan warga belajar agar mempunyai jenis keterampilan dan atau pengetahuan serta pengalaman yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal. Dengan demikian, pendidikan luar sekolah ini diharapkan para pendidik mampu menciptakan kemajuan bangsa dengan mencerdaskan masyarakat yang terbatas ilmunya. Bentuk pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat sebagaimana diundangkan dalam UU SPN 1989 Pasal 9 Ayat 3 meliputi pendidikan keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis. Dan kami mahasiswa Prodi Pendidikan Masyarakat memiliki andil dalam pendidikan di masyarakat itu sendiri, yaitu untuk memberdayakan sumber daya manusia yang ada di masyarakat tersebut dan juga untuk membantu mengembangkan atau menghidupkan kembali kegiatan pemberdayaan di masyarakat tersebut. Tetapi sebelum itu, kami mengadakan penelitian ke masyarakat terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan belajar mereka, apa yang menjadi kesulitan mereka dalam belajar. Lalu setelah itu, kami akan membuat suatu program yang nantinya kami harapkan bisa membantu kesulitan dan memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvara Rasyani Putri dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2021. Pendidikan masyarakat atau program studi pendidikan masyarakat bisa dikenal juga dengan pendidikan luar sekolah. Mungkin masih asing sebagian masyarakat mendengarnya. Pasalnya, program tersebut kurang mentereng dibanding pendidikan formal lainnya. Memilih jurusan pendidikan masyarakat berarti mencari peluang profesi yang tidak lazim. Pasalnya, seseorang yang mempelajari ilmu pendidikan masyarakat akan lebih mengutamakan masyarakat umum. Karena pada dasarnya pendidikan masyarakat mempelajari problematika pendidikan, pemberdayaan masyarakat, manajemen pelatihan, serta bidang ilmu lainnya yang mencakup bidang pekerjaan sosial. Prospek kerja dan lingkup kerja lulusan pendidikan masyarakat sangat luas. Peluang lulusan pendidikan masyarakat nantinya dapat menjadi pemilik pendidikan masyarakat, dirjen PAUD, fasilitator PAUD, tenaga lapangan pendidikan masyarakat. Selain itu, lulusan pendidikan masyarakat juga bisa berprofesi di bidang pemberdayaan masyarakat, pengelola dan penyelenggara PNFI atau pendidikan non-formal dan informal, laboran PNFI, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Administrasi PNFI. Pada dasarnya, terdapat beberapa kompetensi yang dikuasai oleh lulusan-lulusan pendidikan masyarakat,
Di antaranya, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program penyuluhan. Juga pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan informal maupun non-formal. Kedua, menguasai konsep human behavioral science, teori pendidikan, terutama andragogi, pedagogi, krisis, dan sosial. Ketiga, mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informal dan data. Keempat, menerapkan gagasan inovatif kreatif dalam program penyuluhan pelatihan, pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan non-formal informal secara profesional dan akuntabel. Kelima, memanfaatkan dan mereview ilmu pengetahuan teknologi seni dalam program yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, tapi pada penelitian yang dilakukan oleh Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Malang menemukan bahwa profesi pamong belajar yang menjadi salah satu prospek pekerjaan bagi lulusan pendidikan masyarakat nanti, terdapat 7 masalah penting yang dihadapi profesi pamong belajar di Indonesia. Di antaranya adalah problem regulasi, jumlah, distribusi, kinerja, formasi CPNS, ketimpangan jumlah pemilik atau pengawas dengan pamong belajar, dan angka pensiun pamong belajar. Dari hasil penelitian tersebut, Ketua Tim Penelitian mengatakan bahwa masalah utama di Indonesia adalah akan mengalami kekurangan stok pamong belajar. Oleh sebab itu, rekomendasi dari Ketua Penelitian ialah dengan menyiapkan kebutuhan pamong belajar sebanyak 2.000 formasi Indonesia. Hal ini akan menjadi prospek kerja yang luas bagi para lulusan pendidikan masyarakat di Indonesia. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya mengenai prospek kerja pendidikan masyarakat. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monja Sita Dewi dari Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya orasi tentang pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah atau yang lebih dikenal dengan pendidikan non formal adalah pendidikan berbasis masyarakat. Masyarakat di sini sebagai pelaku pendidikan karena masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pendidikannya. Pendidikan masyarakat dapat diartikan sebagai layanan pendidikan untuk masyarakat pada umumnya yang tidak membeda-bedakan dari segi usia, jenis kelamin, suku, agama, dan budaya. Pendidikan masyarakat hadir sebagai pelengkap, pengganti, dan penambah pendidikan formal. Pendidikan masyarakat lebih menekankan pada kecakapan hidup seseorang, sehingga yang diajarkan adalah keterampilan fungsional untuk mengembangkan potensi. Program studi pendidikan masyarakat dibentuk karena beberapa alasan. Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan karena tidak mengenyam pendidikan. Tentu ada faktor yang mendasari mengapa mereka tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Faktor yang paling umum adalah keterbatasan ekonomi. Faktor ekonomi di kalangan masyarakat miskin tentu menjadi persoalan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan. Akibatnya, mereka bekerja apa adanya dengan pendidikan yang terbatas. Bahkan ada yang masih menganggur. Inilah tugas pendidik dari pendidikan masyarakat. Dapat mendidik dan membantu mereka untuk belajar. Tidak hanya anak-anak, orang tua yang buta huruf juga harus ikut belajar. Disinilah pendidikan masyarakat memiliki peran penting. Di Indonesia, kasus anak putus sekolah merajalela. Ada berbagai alasan di balik kasus ini, seperti kurangnya perhatian orang tua, lingkungan, dan teman. Pendidik dari pendidikan masyarakat dapat berperan di sini, membantu mereka yang putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya, adanya pendidikan kesetaraan atau sekolah paket. Paket belajar kelompok A untuk SD, paket B untuk SMP, dan paket C untuk SMA. Jurusan pendidikan masyarakat diharapkan mampu membangun masyarakat melalui program kegiatan, di antaranya program keaksaraan fungsional, program kesetaraan, program pelatihan, dan program masyarakat lainnya. Untuk itu, sebagai mahasiswa atau mahasiswi jurusan pendidikan masyarakat, kita harus mempunyai semangat belajar yang tinggi, percaya diri, dan melakukan yang terbaik, agar menciptakan kemajuan bangsa dengan mencerdaskan masyarakat yang terbatas ilmunya. Sekian video orasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.